pada hari ini tanggal 7 mahasiswa yang kami rekrut selama ini kurang lebih hampir 7. Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Papua Sehat, lahir dari Gerakan Kemanusiaan untuk Papua, lebih khususnya di lingkungan administrasi pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Stikes Papua Sehat merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Gerakan Papua Sehat, sebuah lembaga sosial yang telah lama bergerak di bidang kesehatan masyarakat Papua. Kepada media, Ketua Stikes Papua Sehat Nabire, Dr. Cornelis Pakage, SKM, MKes, mengatakan, berdirinya institusi akademik ini merupakan hasil dari proses panjang selama 2 tahun, dan minggu lalu pihaknya telah menerima langsung surat keputusan SK operasional dari Kepala LLDikti di Aula RRI Nabire. Jadi memang Stikes ini adalah baru pertama, ya. Jadi mereka yang tes ini adalah mereka gelombang pertama, karena Stikes ini baru berdiri tahun ini. Proses pengurusan Stikes ini hampir 2 tahun dan tahap demi tahapan memang luar biasa, tapi karena pertolongan Tuhan semua lancar. Dan 1 minggu lalu Kepala LLDikti datang dan menyerahkan SK operasional Stikes Papua Sehat secara langsung di Aula RRI Nabire. Dr. Cornelis Pakage SKM MKes juga menyampaikan mengenai akreditasi akademik. Pihaknya telah menyelesaikan tahap pertama, dan kini sembari proses perkuliahan berjalan sesuai tahun akademik, pihaknya tengah mempersiapkan akreditasi tahap kedua dan ketiga, sebagai bagian dari proses berjenjang yang wajib dilalui oleh perguruan tinggi baru. Akreditasi ini kan namanya kampus baru. Kalau kampus baru untuk menuju akreditasinya itu kan tahap demi tahap. Jadi tahap pertama akreditasinya sudah, sekarang kami pada persiapan tahap kedua akreditasi. Nah, jadi kemudian ada tahap ketiga lagi. Ya, jadi kami sudah mengikuti akreditasinya tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi itu sudah tahap pertama itu sudah kami terbaik. Kemudian yang kedua lagi kami sudah dalam proses akreditasinya, karena ini kampus baru dan baru berdiri. Stikes Papua Sehat Nabire menyelenggarakan 2 kali tes kepada calon mahasiswa. 2 tes itu adalah tes tertulis dan tes wawancara kepada para calon mahasiswa angkatan pertama. Sebanyak 60-an calon mahasiswa hadir mengikuti ujian dan tes wawancara, sementara itu, hampir 10 calon mahasiswa akan susul, dari total hampir 70 calon yang telah mendaftar melalui 2 gelombang penerimaan. Pihak akademik Stikes Papua Sehat telah menjadwalkan penerimaan gelombang ketiga, dan pada gelombang sebelumnya, yang belum mengikuti ujian dan tes wawancara maka akan diikutkan di gelombang ketiga. Ini merupakan semangat mencetak generasi tenaga kesehatan yang unggul dan berdaya saing di tanah Papua, lebih khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Mahasiswa yang kami rekrut selama ini kurang lebih hampir 70 mahasiswa, calon mahasiswa dan mahasiswi, dan pada hari ini adalah mereka sudah ikut tes tertulis dan besok akan tes wawancara. Nah, yang ikut tes tertulis di hari ini adalah sekitar 60-an dan selebihnya masih di daerah-daerah, dan kami akan buka tes susulan pada 1-2 hari ke depan. Kemudian yang ikut ini adalah mereka yang gelombang pertama dan kedua. Nanti gelombang ketiga masih berlanjut seminggu ke depan, ikut tutup, dan mereka yang belum ikut tes nanti akan digabungkan tes yang susulan kedua. Tahapan selanjutnya adalah 1 minggu ke depan akan ada ospek. Setelah ospek nanti kuliah umum. Kuliah umum, selesai kuliah umum akan mengikuti kalender akademik untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Cornelis Pakage menjelaskan Stikes Papua Sehat akan dibimbing 7 dosen tetap yang telah lolos verifikasi di tingkat dikti. Mereka berlatar belakang pendidikan yang linier di bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, Stikes juga menerima dosen luar biasa untuk mengampu mata kuliah umum,
seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun program studi yang ditawarkan adalah S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan 7 peminatan, antara lain 1. Promosi Kesehatan Masyarakat 2. Kesehatan Lingkungan 3. Manajemen Pelayanan Kesehatan 4. Epidemiologi 5. Analisis Kebijakan Kesehatan 6. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 7. Biostatistik Kesehatan. Meski ada 7 peminatan, gelar yang diperoleh tetap satu, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat SKM. Kalau untuk stikes ini yang sudah lolos di tingkat dikti adalah 7 dosen. 7 dosen itu adalah dosen tetap. Kemudian untuk mata-mata kuliah umum ada beberapa yang sudah masukkan lamaran sebagai dosen luar biasa atau dosen luar, dosen bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian kewargaan. Ada sekitar 3 mata kuliah itu yang nanti kami terima dosen luar. Selainnya dosen tetap kami sudah siap 7 dosen. Itu gelarnya linear, SKM MKes semuanya. Karena program yang kami buka di Stikes Papua Sehat ini adalah S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 7 peminatan. Yang minat pertama promosi kesehatan masyarakat, minat kedua kesehatan lingkungan, minat ketiga manajemen pelayanan kesehatan, minat keempat epidemiologi ya tentang penyakit, kemudian minat manajemen pelayanan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan dan lain. Jadi ada 7 peminatan, tapi selesai gelarnya satu, gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM. Harapan kami, mengapa kami dirikan Stikes Papua Sehat di Nabire ini, karena di bawah Yayasan Gerakan Papua Sehat. Jadi Yayasan Gerakan Papua Sehat bekerja selama ini dan menghadirkan Stikes Papua Sehat di sini dan membentuk Yayasan Gerakan Papua itu adalah ada tenaga medis dan non medis ketika melihat di Papua itu ada peningkatan angka kematian bayi balita, ada peningkatan penyakit HIV/AIDS dan segala macam jenis penyakit. Dan juga ada peningkatan kematian meninggal karena sakit. Sehingga dari yayasan itu kan ada banyak upaya yang kami lakukan ya. Dari upaya pertama yang kami lakukan adalah pelayanan kesehatan tentang penyakit HIV di beberapa kabupaten jalan. Kemudian upaya kedua ada penulisan buku, namanya buku Papua Sehat. Kemudian upaya ketiga juga kami dirikan Stikes Papua Sehat ini, supaya mereka yang nanti selesai dari sini adalah tenaga yang sudah dipersiapkan untuk 4 tahun ke depan. Karena Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah garda-garda depan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Jadi sekarang kalau kita bicara masalah sehat, supaya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi tenaga-tenaga yang kami kaderkan ini 4 tahun ke depan supaya di tingkat masyarakat, di tingkat pemerintah tidak susah. Karena mereka itu berbicara di bagian pencegahannya, supaya menutupi semua sumber-sumber penyakit. Dan mereka ini adalah tenaga ahli untuk kesehatan masyarakat untuk memberantaskan semua jenis penyakit 4 tahun ke depan. Harapan kami seperti itu.